Hari ke-36, mendorong batas Anda, langkah demi langkah. Pendahuluan, mengapa Anda perlu mendorong batas Anda? Setiap orang memiliki batas mereka sendiri. Batas fisik, emosional, mental, dan bahkan batas dalam hal pencapaian tujuan hidup. Tapi, tahukah Anda bahwa batasan tersebut tidak permanen? Anda memiliki kemampuan untuk mengubahnya, memperluasnya, dan bahkan melampaui yang Anda kira mungkin. Inilah topik kita hari ini, mendorong batas Anda, langkah demi langkah. Martin Meadows dalam buku 365 Days with Self-Discipline memberitahu kita bahwa batas hanyalah titik awal. Langkah-langkah kecil yang Anda ambil secara konsisten akan mengubah batasan Anda menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Seperti apa rasanya jika hari ini Anda bisa melewati batasan pribadi Anda? Seperti apa hidup yang lebih besar jika Anda mulai hari ini, tidak dengan satu lompatan besar, tetapi dengan langkah kecil yang konstan? Mari kita mulai. 1. Apa itu batas? Sebenarnya, batasan itu bukanlah batu yang tak tergoyahkan, meskipun kita seringkali melihatnya seperti itu. Mungkin batasan yang kita alami berawal dari pemikiran seperti, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup kuat, saya tidak bisa melakukannya. Tapi tanyakan pada diri Anda, apa yang akan terjadi jika batasan ini bukan kebenaran yang mutlak? Apa jika itu hanyalah konsep yang kita buat sendiri dan kita bisa memilih untuk berubah? Batasan tersebut bisa berupa hal yang Anda yakini atau bahkan hal yang belum Anda coba. Seringkali, kita menjadikan kenyamanan dan ketakutan sebagai alasan untuk tidak bergerak. Padahal, setiap kemajuan yang kita capai berawal dari keberanian untuk melangkah melewati batas kita. Tanya pada diri sendiri, apa batasan terbesar yang Anda yakini selama ini? Bagaimana jika itu hanya keyakinan sementara yang bisa Anda ubah dengan tindakan kecil? 2. Langkah kecil, hasil yang besar. Ada sebuah konsep yang tidak bisa dilewatkan dalam mengembangkan disiplin diri. Langkah kecil yang konsisten lebih efektif daripada lompatan besar yang jarang terjadi. Martin Meadows mengajarkan kita bahwa ketika kita memfokuskan energi pada satu langkah kecil, kita bukan hanya mendorong batas, tetapi kita sedang mengubah pola pikir kita. Alih-alih menunggu momen besar untuk melakukannya, langkah kecil memudahkan kita untuk terus maju tanpa rasa takut dan tanpa dibebani. Dengan langkah kecil, kita bahkan tidak merasakan seberapa besar tantangannya, sampai akhirnya kita berada jauh dari titik awal kita. Merenungkan ini. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini, yang bisa membawa Anda lebih dekat ke pencapaian tujuan besar Anda? Mungkin Anda ingin meningkatkan kebugaran, menulis buku, atau mengembangkan keterampilan baru. Apa langkah pertama yang bisa Anda lakukan hari ini? 3. Menyadari potensi yang belum tergali. Terkadang kita tidak tahu seberapa besar potensi kita, karena kita belum pernah mendorong batas kita lebih jauh. Ketika Anda tetap berada di zona nyaman, Anda menghalangi kemampuan Anda untuk berkembang. Bahkan hal-hal yang terlihat sulit atau tak terjangkau pun bisa tercapai jika Anda berani mengambil langkah pertama. Bayangkan kalau Anda tidak pernah mengambil langkah itu. Tempat yang Anda inginkan dalam hidup, tujuan yang Anda cita-citakan, keinginan yang ada dalam hati, semua itu hanya akan tetap menjadi impian tanpa usaha. Setiap kali Anda memulai perjalanan baru, Anda mulai mengenal potensi tersembunyi dalam diri Anda. Pertanyaan untuk dipikirkan. Seberapa sering Anda merasa kesulitan menghadapi sesuatu yang tidak Anda ketahui sebelumnya? Bagaimana perasaan Anda tentang menghadapinya jika itu adalah tantangan kecil yang bertahap? Apa yang bisa Anda capai jika Anda tidak ragu untuk mengambil langkah pertama sekarang juga? 4. Cara menghadapi ketakutan dan rintangan dalam prosesnya. Setiap kali Anda mencoba mendorong batas Anda akan menemukan rintangan dan ketakutan. Tetapi bagaimana jika ketakutan itu hanyalah tanda bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar? Mencapai sesuatu yang luar biasa tidak mungkin tanpa tantangan. Tetapi disinilah disiplin diri Anda diuji. Martha Meadows menulis, saat Anda menghadapi rintangan terbesar Anda, itulah saat Anda sedang melampaui batas-batas yang pernah Anda tetapkan untuk diri Anda. Apa yang dapat Anda pelajari dari proses menghadapi ketakutan ini? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda berada di luar zona nyaman Anda, tempat di mana Anda sebenarnya berkembang? Cobalah ini.
Pikirkan satu ketakutan besar yang Anda hadapi. Bukankah itu juga langkah menuju pertumbuhan? Ketika rintangan datang, jadikan mereka pelajaran. Apakah Anda bisa melihat ketakutan itu sebagai penanda bahwa Anda benar-benar melangkah ke tempat yang baru? 5. Mengukir jalan baru. Secara konsisten. Kebanyakan orang berpikir untuk mengubah hidup mereka. Mereka harus beralih dari satu pola besar ke pola besar yang lain, tanpa melihat bahwa perubahan sesungguhnya datang dari konsistensi tindakan kecil. Martin Meadows mengingatkan kita, konsistensi adalah inti dari kemajuan yang tampaknya tidak signifikan, tetapi sangat berdampak dalam jangka panjang. Setiap kali Anda mencoba hal baru, Anda sedang mengukir jalan baru yang dapat membawa Anda lebih jauh dari yang pernah Anda bayangkan. Dengan mengulang langkah kecil ini setiap hari, Anda membuat jejak baru yang pada akhirnya membentuk masa depan Anda. Anda sedang menciptakan ruang yang lebih besar untuk diri Anda sendiri. Berpikir aktif. Apa kebiasaan kecil yang bisa Anda bangun untuk mendekati tujuan besar Anda? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda tetap melangkah dengan konsisten, meskipun langkahnya kecil? 6. Melampaui pembatas fisik dan mental. Tahukah Anda bahwa batas yang kita hadapi seringkali berasal dari pikiran kita? Bayangkan, jika Anda bisa belajar untuk menghadapi rasa tidak nyaman tanpa menyerah, bagaimana hidup Anda akan berubah? Rasa sakit, lelah, dan rasa frustasi hanyalah sinyal untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita mundur. Setiap kali Anda melalui rasa tidak nyaman, Anda memberi tubuh dan pikiran Anda lebih banyak latihan untuk lebih kuat lagi. Jika Anda membayangkan seseorang yang melampaui batasan fisik mereka, misalnya pelari maraton, mereka tidak mulai lari dengan jangka panjang di depan mata. Mereka hanya fokus pada satu langkah lagi, kemudian satu langkah lagi. Perlahan namun pasti, mereka melewati batas fisik mereka yang dulu tampaknya mustahil. Refleksi untuk Anda. Apa langkah pertama yang perlu Anda ambil untuk melampaui batasan fisik atau mental yang Anda miliki saat ini? Apa langkah konkret yang dapat Anda ambil sekarang untuk mulai mendorong batas tersebut lebih jauh lagi? 7. Penutupan. Melampaui batas tanpa henti. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendorong batas Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil bukan hanya tentang menuju tujuan. Itu tentang proses menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Bahkan jika saat ini Anda merasa langkah Anda kecil, ingatlah bahwa langkah itu akan membawa Anda jauh lebih jauh daripada jika Anda tetap berdiri diam. Jangan menunggu momen besar untuk mengambil tindakan. Ingat, langkah demi langkah, Anda akan mencapainya. Keberhasilan tidak hanya datang karena bakat atau kesempatan, tetapi karena keberanian Anda untuk mendorong batas Anda setiap hari. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini? Saya menunggu Anda untuk mengambilnya. Hari ke-37. Mengatasi resistensi awal. Pendahuluan. Mengapa kita takut memulai? Setiap kali Anda mencoba memulai sesuatu yang baru, baik itu sebuah kebiasaan, proyek besar, atau bahkan langkah kecil, pasti ada rasa berat, cemas, dan ragu yang muncul. Rasa inilah yang sering disebut sebagai resistensi awal. Martin Meadows, dalam bukunya 365 Days with Self-Discipline, mengajarkan bahwa resistensi awal adalah bagian dari proses. Itu adalah sinyal bahwa Anda sedang bergerak menuju sesuatu yang penting dan bermakna. Tetapi banyak orang berhenti pada tahap ini karena merasa langkah pertama itu terlalu sulit. Hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana memahami, menghadapi, dan melampaui resistensi awal ini, sehingga Anda bisa terus bergerak maju, tidak hanya memulai sesuatu, tetapi juga memastikannya menjadi bagian dari hidup Anda. 1. Apa itu resistensi awal? Bayangkan sebuah pesawat yang bersiap untuk lepas landas. Ia memerlukan kekuatan besar untuk menembus gravitasi dan mencapai kecepatan tertentu. Setelah terbang di udara, ia membutuhkan lebih sedikit energi untuk melanjutkan perjalanan. Sama seperti pesawat, setiap perubahan besar dalam hidup memerlukan energi tambahan di awal. Inilah resistensi. Rasanya berat karena Anda menghadapi sesuatu yang belum Anda kenal. Namun seperti halnya gravitasi, resistensi ini tidak bisa menghalangi Anda kecuali Anda menyerah.
Sebaliknya, ini bisa menjadi indikasi bahwa Anda sedang mencoba sesuatu yang penting, sesuatu yang menantang zona nyaman Anda. Pertanyaan untuk Anda: apa proyek atau kebiasaan yang ingin Anda mulai tetapi terasa berat untuk memulainya? Bagaimana jika rasa berat itu justru adalah penanda bahwa Anda sedang mendekati sesuatu yang bernilai besar? 2. Mengapa resistensi awal sangat sulit dilalui? Resistensi awal muncul karena kombinasi 3 hal. 1. Ketakutan akan kegagalan. Pikiran Anda bertanya, bagaimana jika ini tidak berhasil? 2. Zona nyaman. Tubuh dan pikiran Anda sudah terbiasa dengan rutinitas lama, dan upaya untuk berubah terasa seperti ancaman. 3. Kurangnya kejelasan. Kadang, kita merasa berat memulai sesuatu karena tujuan atau langkah kita tidak jelas. Namun, penting untuk menyadari bahwa resistensi ini hanya sementara. Anda mungkin merasa seperti terhenti di awal, tetapi begitu Anda melewatinya, Anda akan menemukan momentum yang mempermudah perjalanan Anda. Refleksi untuk Anda. Ketika Anda merasakan ketakutan saat memulai, tanyakan, apa hal buruk yang sebenarnya Anda hindari? Apakah ketakutan itu benar-benar nyata atau hanya persepsi Anda? 3. Cara mengatasi resistensi awal dengan langkah kecil. Martin Meadows memberikan sebuah strategi sederhana tapi sangat ampuh. Lakukan langkah kecil yang bisa dilakukan dalam 5 menit. Langkah kecil tidak menghilangkan resistensi secara ajaib, tetapi ia menipu otak Anda untuk memulai. Saat Anda sudah melangkah, otak mulai merasa nyaman, dan Anda bisa terus bergerak. Bayangkan, Anda ingin mulai olahraga tetapi merasa malas. Alih-alih mencoba berkomitmen untuk sesi 1 jam, cobalah hanya untuk memakai sepatu olahraga dan berjalan selama 5 menit. Saat 5 menit berlalu, kemungkinan besar Anda akan terus bergerak karena Anda sudah dalam mode. Tanya pada diri sendiri, apa langkah 5 menit yang bisa Anda lakukan sekarang untuk memulai sesuatu yang penting? 4. Memahami bahwa awal yang sulit adalah bagian dari proses. Sebagian besar orang sukses mengalami resistensi awal yang besar dalam hidup mereka. Mereka tidak sukses karena bebas dari resistensi. Mereka sukses karena mereka terus bergerak meski berat. 5. Membangun. Momentum. Kunci. Mengalahkan resistensi. Momentum adalah alat paling ampuh untuk melawan resistensi awal. Begitu Anda berhasil mengambil langkah pertama, lanjutkan dengan langkah kedua. Jangan berhenti setelah mendapatkan kemenangan kecil. Manfaatkan momentum itu untuk terus bergerak maju. Misalnya, jika Anda berhasil bangun lebih pagi hari ini, gunakan waktu itu untuk menyiapkan sesuatu yang produktif, sehingga Anda ingin melakukannya lagi keesokan harinya. Jika Anda memulai tugas yang sulit, akhiri dengan menciptakan langkah yang lebih sederhana untuk dilanjutkan besok. Momentum ini seperti bola salju. Semakin besar, semakin cepat Anda bergerak, dan semakin sulit bagi resistensi untuk menghentikan Anda. Tindakan untuk Anda. Setelah mendengarkan ini, tuliskan 1 tindakan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini, dan komit untuk menyelesaikannya. 6. C. Melatih pola pikir. Lihat resistensi sebagai tantangan, bukan ancaman. Martin Meadows mengingatkan kita bahwa resistensi tidak boleh dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai tanda bahwa Anda sedang melangkah ke arah yang benar. Pola pikir ini adalah bagian dari disiplin diri. Belajar untuk menghargai tantangan dan menggunakan mereka untuk membangun diri Anda. Alih-alih berkata, ini terlalu sulit, katakan, ini adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jika ini sulit, itu berarti ini penting bagi saya. Berpikir aktif, apa tantangan terbesar dalam hidup Anda sekarang? Bagaimana Anda bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan hambatan? 7. Penutupan. Melewati gerbang awal. Ketahuilah, resistensi awal adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Jika Anda mampu melewati gerbang itu, Anda tidak hanya membuka peluang, tetapi Anda juga mulai menumbuhkan kebiasaan disiplin diri yang akan bertahan lama. Semuanya dimulai dari langkah pertama, sekecil apapun. Jangan menunggu momen sempurna,
karena resistensi awal akan selalu ada. Pilih untuk memulai hari ini, walaupun berat. Ingatlah, setiap kali Anda memilih untuk memulai meski terasa sulit, Anda sedang memperkuat otot disiplin diri Anda. Jadi apa langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini? Ambillah langkah kecil itu sekarang. Ini waktunya untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Anda mampu melakukannya, dan itulah inti dari disiplin diri sejati.